Baik, selamat malam semuanya yang ada di Medan dan sekitarnya. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Eh, Selamat datang di panel spesial ini. Saya Farid, host dan juga panitia dari KCIF. Sebelum saya serahkan ke Bang Ferry Perianto Sitohang sebagai panel chair di sesi ini, saya ingin mengenalkan Bang Ferry. Bang Ferry seorang aktivis gerakan yang sudah sangat lama untuk keadilan gender dan juga seksualitas, dan saat ini menjadi salah satu komisioner di Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saya langsung serahkan saja sesi ini ke Bang Ferry untuk menjadi chair dan memimpin sesi panel dalam setiap ini. Silakan Bang Ferry. Baik, terima kasih Bang Farid. Selamat malam buat kita semua. Karena kita akan bicara tentang bagaimana feminisme di budaya Batak dan Nias, maka saya ingin menyapa kita semua menggunakan sapaan Batak dan Nias terlebih dahulu. Saya mau menyampaikan Horas dan Jahobu buat kita semua. Boleh dijawab dengan Horas dan Jahobu juga? Horas. Horas, Hobi. Yahoo, Horas, Yahobi. Yahoo. Baik, terima kasih. Eh, Senang sekali bahwa pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana isu feminisme dalam budaya Batak dan juga Nias, dan sudah hadir bersama dengan kita tiga presenter yang saya yakin bahwa kita semua pasti tidak sabar untuk mendengarkan dan belajar bersama dari pengalaman tiga narasumber tersebut. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan ada Ibu Dr. Basaria Margareta Lumbanggaul, Master Kesehatan. Beliau adalah seorang PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Utara, di Tarutung tepatnya, dan banyak sekali bergerak untuk isu HIV/AIDS. Nah, Kak Basaria ini kawan lama juga, akan bicara tentang bagaimana perlakuan masyarakat adat terhadap janda dan duda dalam masyarakat Batak. Di masyarakat Batak, mungkin masih banyak terjadi bahwa ada perlakuan yang berbeda. Kalau misalnya dia terhadap seorang perempuan baik karena suaminya meninggal atau dia bercerai sehingga disebut dengan istilah janda, dan juga terhadap laki-laki yang istrinya meninggal atau bercerai kemudian menjadi duda. Dalam prakteknya banyak sekali yang membedakan perlakuan-perlakuan terhadap janda dan duda itu, termasuk misalnya kalau duda mungkin masih muda atau bahkan sudah berumur, itu masih diminta disuruh-suruh untuk kawin gitu. Tapi kalau untuk perempuan, seorang janda itu sering sekali dibilang mengurus anaknya aja gitu. Jadi fokus pada keluarga dan segala macam. Mungkin ini nanti akan banyak dibahas oleh Kak Basaria. Dan yang kedua nanti akan ada Bang Kris. Bang Kris Purba ini kolega lama saya di Komnas Perempuan. Apa kabar Bang Kris? Kelihatannya makin sehat dan produktif terus ya. Bang Kris ini juga nanti akan bicara tentang bagaimana gerakan feminisme dalam perspektif Simalungun, sebuah kajian yang dilakukan oleh Bang Kris. Tentu ini juga akan pembelajaran yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Dan nanti yang terakhir kita akan dengarkan presentasi dari tim, ada Ibu Mita dan juga Ibu Clara yang akan menyampaikan bagaimana dengan gerakan feminisme di NIA sendiri. Nah, karena itu saya nggak akan terlalu lama untuk membuka atau mengantarkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya mau menyerahkan langsung ke Ibu Basaria terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang menjadi konsennya terkait dengan status janda dan duda di lingkungan Batak ini, sehingga kemudian ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama-sama. Saya mau memberikan waktu maksimal 15 menit Kak Basaria, sehingga nanti 45 menit kita akan mendengarkan pemaparan narasumber, kemudian nanti kita akan ada Q&A 45 menit kemudian, dan kita akan berakhir pada pukul 20. Saya persilakan ke Kak Basaria. Selamat malam Kak Basaria. Selamat malam, apakah suara saya jelas? Ya, sudah sangat jelas kedengaran. Kayaknya ini segar sekali baru mandi dan makan malam kayaknya. Belum kalau makan malam. Oke. Terima kasih, selamat malam teman-teman sekalian di KCIF 2024 ini. Senang sekali dan saya mau memaparkan
tentang perbedaan perlakuan antara janda dan duda di masyarakat Batak. Saya minta tolong untuk host share screen PowerPoint saya. Dikit aja ya PowerPoint-nya. Ya, ini concern saya di judul ini adalah dari pengamatan saya selama saya sebenarnya lahir besar di Semarang, tapi semenjak 1998 saya ikut suami yang kebetulan pendeta, saya ikut ke Tapanuli Raya ini. Jadi berpindah-pindahlah di Tapanuli Raya ini dari Porsea, Lumban Lobu, kemudian pindah ke Lagu Boti, lalu pindah ke Ajibata, pindah ke Tarutung. Jadi seputaran Tapanuli Raya. Dan dari lingkungan sekitar saya, orang-orang yang saya melihat adanya perbedaan perlakuan adat terhadap janda dan duda di dalam masyarakat Batak. Ya, terima kasih. Lanjut, Bang. Next. Ya, di dalam masyarakat Batak seperti yang kita ketahui adalah menganut dari sistem patrilineal. Jadi garis keturunan itu adalah dari lelaki yang merupakan penerus marga atau penerus generasi di dalam suatu keturunan. Jadi di dalam perkawinan masyarakat Batak itu juga masih menyangkut, jadi dianggap adalah perempuan adalah pagar atau parik laki-laki. Jadi dia merupakan milik dari laki-laki, dan untuk menjadi milik itu pihak laki-laki memasukkan perempuan itu ke klan suaminya, dan pada saat pernikahan itu terjadi, pihak laki-laki akan menyerahkan berupa sinamot, kalau dalam bahasa Batak, kalau di kita Indonesia itu seperti mas kawin, yang berupa bisa berupa uang, bisa berupa harta, bisa berupa ternak, kalau di Nias mungkin berupa B2, kemudian di beberapa daerah Namburu saya waktu itu menawarkan ke saya supaya mau jadi parmainya, kamu nanti saya kasih beberapa kerbau, kamu pilih beberapa kerbau yang kamu mau. Waktu itu Namburu saya bilang gitu. Nah, setelah dia menjadi masuk ke keluarga suami, maka dia akan menjadi keluarga atau mengikut ke marga suami, dan garis keturunan yang akan mereka hasilkan itu akan menjadi generasi penerus dari keluarga itu. Jadi otomatis kedudukan laki-laki itu lebih banyak pengaruhnya daripada kedudukan perempuan di dalam hal waris, karena selalu menurut ke garis laki-laki. Jadi misalnya saya menikah dengan marga Simanjuntak, saya menjadi keluarga Simanjuntak. Anak-anak saya menjadi marga Simanjuntak. Bahkan dalam kenyataannya kadang semua yang ngatur itu Simanjuntak. Jadi misalnya nama itu dari kakek nenek dari pihak Simanjuntak itu lebih lebih utama di dalam mengaturkan namanya siapa gitu. Nah, kemudian next Bang. Nah, pada saat perkawinan itu terjadi di dalam garis keturunan yang berhak untuk mendapatkan ahli waris, itu juga di masyarakat Batak yang sangat patrilineal itu mengutamakan bahwa
yang memperoleh dari warisan itu adalah laki-laki. Jadi perempuan tidak memperoleh hak waris, dia hanya memiliki hak pauseang atau hak indahan arian. Jadi pauseang itu pemberian dari abang laki-lakinya kepada adik atau kakak perempuan, dan itu terserah dari abang atau adik laki-lakinya mau ngasih atau tidak. Jadi bukan suatu kewajiban atau keharusan perempuan akan mendapatkan hak waris. Jadi terserah dari saudaranya laki-laki. Kemudian idahan arian juga diperoleh atau makanan sehari-hari gitu ya, bahasa Indonesianya mungkin ya, idahan arian. Nah, idahan arian diperoleh oleh perempuan itu juga jika diberikan oleh orang tuanya. Jadi biasanya dia membawa cucu pertama dari orang tuanya, dibawa ke rumah orang tua pihak perempuan sambil membawa makanan. Nah, disitulah perempuan bisa meminta idahan arian kepada orang tua pihak perempuan. Dan itu pun kalau dikasih dan kalau ada. Jadi tidak ada suatu ketetapan yang fix, yang pasti untuk perempuan di dalam menerima warisan di masyarakat Batak. Nah, ini berpotensi juga yang sangat tidak adil kepada perempuan di masyarakat Batak, apalagi kalau dia sudah menjadi janda. Nah, janda di dalam masyarakat Batak namanya nama balu, ya. Kedudukan setelah wafatnya suami atau janda yang cerai, maka janda tetap merupakan bagian dari kerabat suami. Sehingga memang nasibnya tidak terlantar ya. Dibilang tidak terlantar, tapi kenyataannya tidak selalu pihak dari keluarga suami itu memperhatikan janda dan anak-anaknya ini. Apalagi jika janda itu tidak memiliki keturunan. Seorang janda di masyarakat Batak yang tidak memiliki keturunan itu di dalam adatnya akan diantarkan langsung kembali ke keluarga pihak perempuan. Jadi kayak dipulangkan gitu, dipaulak matu pihak dipulangkan ke pihak perempuan karena dia tidak memiliki keturunan. Nah, otomatis janda yang tidak memiliki keturunan itu seperti terputus seperti terputuslah hubungannya dengan pihak laki-laki. Janda yang memiliki keturunan itu di sini dikatakan nasibnya tidak akan terlantar dan akan tetap memiliki atau dapat menikmati barang-barang peninggalan suaminya. Dan bahkan sering dianjurkan kalau dari pihak laki-laki itu masih ada abangnya atau adiknya, maka yang belum menikah, maka dianjurkan untuk menikah kepada dengan janda ini. Jadi ganti tikar istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada dari abang atau adiknya langsung, dari keluarga itulah, dari marga itulah diupayakan kalaupun nanti menikah si janda ini, maka diutamakan atau dianjurkan dan sangat dianjurkan itu menikah dengan yang satu marga dengan suaminya atau mantan suaminya kalau dia janda cerai. Ya, next. Nah, janda itu hanya memiliki hak pakai. Kedudukan janda bertitik tolak pada bahwa dia sebenarnya orang asing. Dia bukan garis keturunan dari laki-laki. Karena
kalau si laki-laki itu sudah meninggal atau sudah bercerai, maka janda bukanlah orang yang memiliki hak waris. Namun selaku istri, dia turut bisa menikmati harta yang diperoleh pada saat perkawinan itu. Nah, apabila janda itu tetap tinggal di situ di pihak keluarga laki-laki dan tidak menikah, maka janda itu bisa tetap menikmati harta yang sudah dicarinya bersama-sama dengan suaminya. Tapi, nah ini tapinya, dia tidak pernah bisa memilikinya, dia tidak bisa menjualnya, dia tidak bisa membawa benda dari milik suaminya, begitu. Karena dia bukan pewaris. Ini kalau dari adat Batak yang murni ya. Ya, next. Jadi dia hanya bisa memakai. Makanya kalau seorang janda yang pada saat meninggal suaminya, lalu pada saat penguburan, itu sering janda itu disuruh, misalnya anaknya ada 3 misalnya. Nah, maka janda itu akan disuruh begini-begini sambil mengandungi, lalu mengacungkan 3 jari yang menandakan bahwa anak yang 3 ini akan diperjuangkan, hidupnya didedikasikan untuk membesarkan anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya sampai akhirnya mandiri, dan ya hidupnya hanya untuk membesarkan anak-anak. Jadi janda memanfaatkan harta yang sudah diperolehnya dari suaminya, dan yang diperoleh dia kalau dia juga bekerja, maka dia hanya bisa memakai untuk menjadi nafkah dari dia dan anak-anaknya. Jadi kedudukan janda terhadap harta peninggalan atau warisan suaminya tidak terjamin, karena ada kemungkinan harta atau warisan dari suaminya itu akan dijual atau kemudian dipakai untuk sesuatu yang menurut keluarga laki-laki itu penting. Nah, saya memiliki kebetulan ada teman dan nantulang saya, itu ada yang janda pada usia muda. Jadi pada saat meninggal suaminya, si perempuan ini langsung diwanti-wanti dari pihak laki-laki, pihak suami gitu ya. Kamu nggak boleh menikah lagi dengan dari keluarga lain. Kebetulan memang dia menempati rumah warisan dari kakek nenek saya. Jadi kalau kamu menikah, maka kamu harus meninggalkan rumah ini. Kalau kamu menikah lagi, maka anak-anak tidak boleh kamu bawa. Anak-anak harus tinggal di sini. Kamu harus mengikut kepada keluarga dari suamimu yang baru. Kak Basaria bisa dipersingkat ya? Mungkin 2 menit lagi ya. Ya, kedudukan di janda di masyarakat Batak ibaratnya ponggol ulunya. Jadi sudah terpotong kepalanya sehingga dia tidak bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan dia. Kehidupan seksualnya juga berhenti. Dia dianggap cukup hanya untuk mengurus anak-anaknya. Beda dengan duda kalau di masyarakat Batak. Duda itu namanya matopas tataring. Matopas tataring itu artinya dapurnya sudah rubuh. Nah, kalau dapurnya rubuh, itu artinya harus segera diperbaiki. Jadi, kalau di HKBP atau gereja-gereja yang tradisional, itu minimal paling cepat menikah 6 bulan. Banyak duda itu
ya pokoknya tercapai 6 bulan terus menikah gitu. Jadi cepat sekali untuk mengganti pasangan. Tapi berbeda dengan janda, itu kalau bisa nggak usah menikah lagi dan hanya mengurus anaknya. Jadi dan duda tidak ada konsekuensi menikah lagi akan kehilangan harta atau apa, nggak ada, karena garis keturunan laki-laki itu membebaskan seorang duda itu untuk menikah lagi tanpa ada konsekuensi kehilangan harta warisan. Ya, next. Baik. Ya. Sudah, jadi itu yang menyebabkan banyak sekali kepincangan, sehingga saya pikir perlu juga ada konseling atau apa kepada janda yang di dalam masyarakat Batak yang menghadapi masalah-masalah sesudah meninggal suaminya. Walaupun sekarang sudah ada jurisprudensi dari MRS nomor 11 tahun 69 yang mengatur bahwa perempuan juga memiliki hak waris. Demikian dari saya, semoga menjadi diskusi yang hangat di malam ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Basaria. Mohon maaf kalau waktunya agak diingatkan ya, karena memang supaya yang lain juga bisa nanti memiliki waktu yang sama. Dan menarik sekali kita mendengarkan gimana perempuan janda di lingkungan Batak itu ternyata mengalami banyak sekali tuntutan-tuntutan, termasuk juga soal peran-peran yang mesti dijalankan atas nama permintaan keluarga. Nah, yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan dari Chris Purba yang akan menyampaikan tentang feminisme Kristen Nusantara melalui perjalanan Bapak Jaulung Wismar Saragi Sumbayat. Beliau adalah pendeta di Simalungun, dan saya pikir ini penting juga kita dengarkan bagaimana isu feminisme dalam kerja yang dilakukan oleh Pak Jaulung Wismar Saragi Sumbayat ini selama hidupnya. Silakan langsung saya persilakan Bang Kris, waktunya 15 menit, mohon bisa menggunakan waktu lebih efektif. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Bang Ferry. Saya akan mencoba lebih cepat untuk membahas ini. Jadi ya, terima kasih, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih kepada KCIF untuk pemaparan dan waktu kesempatan buat saya ini. Saya akan mengajukan penelitian saya tahun ini adalah mengenai feminisme Kristen Nusantara, Jaulung Wismar Saragi Sumbayat. Jadi melalui Jaulung, tahun yang lahir 1888 sampai 1968, beliau adalah dikenal misionaris pribumi, pendiri gereja, pendeta, dan perintis sekolah perempuan. Next, Mas. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya sudah tersampaikan dari judul tadi ya, bahwa penelitian ini akan mengkaji dan praktek feminisme Kristen Nusantara dari Jaulung Wismar Saragi. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah feminisme Kristen Nusantara sendiri kan belum pernah ada ya. Tema itu, pembahasan itu, penelitian itu belum pernah ada. Jadi saya harus merumuskan dulu untuk sementara minimal ya, untuk membahas feminisme Kristen Nusantara itu apa. Jadi kita akan membahas secara interseksionalitas konsep pertama. Sasaran yang kedua merumuskan feminisme Nusantara itu, kita akan mencoba untuk membahasnya dalam konsep interseksionalnya Jaulung. Nah, ini adalah pembahasan pertama dari sasaran yang saya maksud. Jadi kita harus membahas feminisme Kristen Nusantara. 3 konsep besar, ada feminisme, ada Kristen, dan ada Nusantara. Nah, dari 3 itu aja akhirnya kita dapat banyak irisan ya dari diagram pen ini. Feminisme dengan Kristen ada FK, jadi feminisme Kristen. Kristen Nusantara ada KN, Kristen Nusantara. Feminisme dengan Nusantara ada feminisme Nusantara. Dan di tengah-tengahnya itu adalah feminisme Kristen Nusantara. Nah, beberapa ini yang harus kita uraikan terlebih dahulu, karena supaya bisa memudah kita menguraikan FKN itu sendiri. Feminisme seperti teman-teman yang sudah tahu, maka dia adalah gerakan sosial dan semuanya untuk persamaan bagi perempuan dalam ekonomi, pribadi, dan sosial. Saya hanya mengutip untuk PPT ini satu-satu saja ya teman-teman ya. Jadi kalau di makalah mungkin saya akan tambahin feminisme versi Sarah Gamble segala macam gitu ya.
Jadi feminisme seperti itu definisinya, kita sudah paham semuanya. Kristen adalah agama yang diturunkan dari Abraham, dia monoteis, dan dia lebih banyak mengkaji dan menghayati riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus. Nah, Nusantara sendiri kita seperti sudah paham juga bahwa ini adalah berasal dari konsep Sanskerta. Ada konsepnya itu berasal dari Mojopahit, dan secara spesifik dia membangun sebuah peradaban yang lebih luas dari Indonesia saat ini. Nah, next Mas. Nah, dari feminisme Kristen dan Nusantara ada turunannya lagi tadi seperti. Nah, yang pertama adalah feminisme Kristen. Nah, kalau konsep ini sebenarnya sudah banyak pembahasan tema-tema tentang feminisme Kristen. Jadi feminisme Kristen dari yang saya dapat dari Hesi ini adalah aliran teologi Kristen yang mendorong agar adanya persamaan terhadap pria dan wanita secara moral, sosial, spiritual. Kalau di makalah saya sebenarnya saya bahas bahwa ada tema-tema bahasan khusus dari feminisme Kristen seperti khotbah-khotbah yang maskulin dan seksis yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh agama, ada patriarki di gereja, perempuan tidak ditabiskan sebagai iman, kenapa ada perbedaan di gereja terhadap perempuan dan laki-laki. Itu sebenarnya sudah ada banyak pembahasan feminisme Kristen. Selanjutnya adalah feminisme Nusantara, seperti yang tadi irisan berikutnya. Nah, saya juga mengutip satu saja dulu di sini, karena nanti di makalah bisa saya tambahin. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan sama Bu Sylvia Tiwon, ini dari KCIF yang tahun lalu, tahun 2023. Jadi, feminisme beliau mengatakan bahwa dari gender Nusantara menuju feminisme Indonesia, ternyata seperti trayek angkutan umum. Dari Nusantara itu banyak sekali yang dibawa sebenarnya, ada seksualitas, ada keragaman gender dan segala macam, tapi sampai ke Indonesia ternyata itu mengecil gitu loh. Jadi padahal ini menjadi kemunduran sebenarnya. Jadi contohnya adalah Kartini. Kartini itu dalam konsep Nusantara dia besar, tidak hanya untuk patriarki tapi juga dia mengkritik imperialisme terhadap pemerasan dan segala macam. Saya sependapat dengan ini menjadi dasar saya sebenarnya untuk melihat feminisme Nusantara. Next, Mas. Nah, Kristen Nusantara, nah ini ada dua hal yang betul-betul saya harus membuat sendiri gitu ya, karena selama ini saya tidak mendapat saya coba melakukan critical review dari literatur dan saya tidak memperolehnya sama sekali. Jadi Kristen Nusantara, konsep ini saya mencoba menurunkan dari konsep teman-teman Nahdlatul Ulama, jadi Islam Nusantara. Nah, dari beberapa teks mereka, akhirnya saya merumuskan sendiri, minimal untuk sementara ya. Pasti akan banyak tanggapan, masukan dan kritik saya hargai. Jadi Kristen Nusantara adalah model kekristenan yang inkulturasi tanpa meninggalkan bahasa, kesenian, tradisi dan kebudayaan Nusantara. Itu secara ideologis. Nah, ada juga secara politis. Secara politis bahwa Kristen Nusantara sebaiknya kita gunakan sekarang untuk menggantikan gereja suku. Selama ini kan banyak gereja-gereja yang lahir di Nusantara itu gitu ya. Padahal mereka bukan sebuah nilai spiritual yang kadang-kadang malah kita akan kaget. Nanti seperti kita lihat dari Jaulung, ternyata ada feminisme di Jaulung gitu ya. Itu kadang-kadang kaget. Jadi bukan masalah modern atau tidak modern, tapi apa yang mereka bawa itu. Salah satu beberapa contoh yang saya tonjolkan di Kristen Nusantara adalah Kiai Sadrah di Purworejo, Kiai Tunggul Wulung. Sebenarnya saya sedang lagi menulis tentang ini ya, tapi belum selesai. Kiai Paulus Sutosari. Jadi Kiai ini teman-teman di dalam konsep Jawa itu bukan identik dengan sebuah agama seperti Islam, tapi identik dengan orang yang memiliki sebuah ilmu dan pengetahuan. Jadi mungkin kayak Romo ya, Romo di pastor Katolik itu kan lebih kita bicarakan dia sebagai seorang ayah ya, seorang bapak, father gitu ya. Tapi dia ketika masuk konsep ke Jawa dia seperti bukan pastor disebut, jadi Romo. Gitu. Jadi mungkin Kiai dan Romo itu ada padanan seperti itu. Nah, yang kedua, feminisme Kristen Nusantara. Nah, ini adalah yang saya sejauh ini berhasil merumuskannya. Minimal untuk mengkerangkakan tentang Jawisma Saragi dalam pendidikan ini. Jadi feminisme Kristen Nusantara adalah ajaran dan praktik kekristenan mengenai kesetaraan dan keadilan gender terhadap perempuan. Dia lahir, tumbuh, dan konteks dalam Nusantara. Jadi dia mengkritisi, ya. Jadi dia mengupayakan persamaan laki perempuan dan mengkritisi terhadap persamaannya itu di dalam, kalau ada persamaan di dalam keluarga, adat, tradisi, kearifan lokal dan budaya yang selama ini patriarki Nusantara. Nah,
setidaknya ini yang bisa kita jawab, dan ini jawaban nomor satu dari sasaran yang tadi saya usulkan, bahwa inilah interseksionalitas konsep dari feminisme Kristen Nusantara. Nah, berikutnya lanjutnya adalah kita akan mencoba apakah konsep yang interseksionalitas feminisme Kristen Nusantara itu ada di dalam sosok yang saya tawarkan ini, Wismar Salagih. Nah, Wismar sendiri, jadi tema ini yang jawaban saran nomor 2, saya lebih melihatnya bahwa ini adalah interseksionalitas dari Wismar. Dia sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai budayawan. Nah, di dalam konsep Nusantara yang Wismar berarti adalah Simalungun ya. Berarti dia adalah guru, budayawan, dan ada satu lagi yang saya luput tulis adalah penghulu balai. Nah, Wismar sebagai guru, dia lulus tahun 1915. Itu guru utama ya, guru sending. Jadi dengan guru utama, bukan asisten guru lagi. Jadi dia sudah mengajar di sekolah-sekolah di Simalungun tahun 1915. Nah, ketika 1915 juga, nah ini orang sering lupakan ya, dia sudah membuat sekolah perempuan. Sekolah perempuan tahun 1915, namanya adalah Sekolah Putri, Sekolah Putri di Raya Usang. Jadi ada beberapa dokumen yang menyatakan itu, bahwa sudah ada di Raya Usang Sekolah Putri yang didirikan oleh Wismar. Dan itu setelah dia lulus dari guru, itu yang menariknya ya. Belum menjadi pendeta, belum menjadi budayawan. Tapi ini ya nanti yang akan luput, selalu luput dibicarakan oleh dalam banyak hal. Nah, itu Wismar sebagai guru, dan dia mulai menerjemahkan bahasa-bahasa Simalungun ke dalam teks pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, itu Wismar sebagai guru. Nah, selanjutnya adalah Wismar sebagai budayawan Nusantara. Ini hanya beberapa kutipan yang saya berhasil mempersingkat. Jadi dia merintis lembaga bahasa Simalungun, mendirikan rumah pustaka, ya kalau sekarang di Pematang Siantar itu ada yang namanya Museum Simalungun. Nah, itu awalnya adalah didirikan oleh Wismar dengan komitenya, namanya adalah Rumah Pustaka Simalungun. Habis itu dia merintis majalah pertama di Simalungun, sampai akhirnya dilarang oleh Jepang. Jadi penggunaan bahasa Simalungun itu dilarang oleh Sending, dilarang oleh Jepang, dan dilarang oleh kebudayaan itu. Terus dia mendirikan lembaga adat Partuha. Nah, lembaga Partuha ini sebenarnya lintas etnis, satu etnis tapi lintas agama. Di situ ada haji ulama, di situ ada berbagai macam ini ya. Ada agama lokal dari Simalungun, ada agama Islam, ada agama Kristen, dan ada agama Katolik. Semua kumpul di dalam Partuha Maujana. Dan yang terakhir adalah dia menggagas silsilah marga-marga di Simalungun. Jadi sekedar informasi teman-teman, kalau di Simalungun itu hanya ada 4 marga besar. Sisa dapur kalau kita sebut, Sinaga, Saragih, Damanik, dan sisanya itu tambahan. Jadi kalau saya berubah saya adalah purba ada lagi purba Girsang. Yang lain itu melengkapi saja dalam interseksionalitasnya sebagai Kristen. Nah, dia mencoba untuk menerjemahkan Alkitab secara mandiri dalam bahasa dia merintis sebuah gereja ya, gereja di Simalungun dari apa yang dikerjakan oleh beliau. Next, Mas. Ya, ini mungkin saya hanya mengutip beberapa yang penting aja ya. Jadi kalau Wismar sebagai budayawan Nusantara, berarti dia telah membuat satu kamus ya. Kamus ini namanya adalah Partikian Hatani Simalungun. Kamus ini terbit pada tahun 1938. Nah, kamus ini dirintis dari tahun 1916. Nah, kamus ini juga dilarang, teman-teman. Dilarang oleh RMG. RMG itu kalau saya bilang adalah sebuah sending di Tapanuli. Jadi RMG itu Sending Range Mason Gesellschaft. Jadi Serikat Persaudaraan Sungai Rhein. Itu sending dari Jerman yang besar, dan sudah berhasil mendirikan HKBP di Tapanuli, Peraja gitu. Nah, ketika Wismar untuk mencoba, ini punya kekhasan sendiri di tanah Simalungun. Kalau umpamanya digunakan cara-cara Simalungun dengan bahasa di sekolah, dengan bahasa di gereja, maka akan meningkat orang yang masuk sekolah, dan akan meningkat orang yang akan menjadi agama Kristen. Tapi itu tetap dilarang. Dan sampai akhirnya, nah ini di bagian bawah adalah perbandingan antara kamus Simalungun Wismar yang tahun 1938 dengan kamus lainnya. Ada 2 kamus yang saya kutip. Yang pertama adalah kamus bahasa Sunda. Itu yang membuat adalah bukan orang lokal ya, bukan orang Sundanya yang pertama kali, tapi diterbitkan tahun 1950. Nah, namun ada juga orang lokal, orang Sundanya yang membuat kamus itu tahun 1944. Jadi Wismar mendahului dari
orang lokal pribumi ya, problem asli untuk menyusun sendiri kamus bahasanya sendiri. Dalam perbandingan saya terhadap dua bahasa ini ya, bahasa Sunda dan bahasa Jawa gitu ya. Lanjut Mas. Dan ini baru 1936 kamus ini selesai. Next Mas. Nah, kalau tadi adalah Wismar sebagai budayawan. Nah, ini berikutnya adalah Wismar sebagai Nusantara. Nah, kalau kisah ini sudah banyak dikenal teman-teman. Jadi minimal kalau seumpamanya yang tadi itu Wismar sebagai budayawan, paling enggak orang-orang di Simalungun mengetahui hal itu. Nah, kalau ini Wismar sebagai penerjemah Alkitab mandiri di Nusantara, paling enggak semua orang teologi mengetahui itu karena dituliskan di buku-buku teologi. Dan Alkitab ini kan menarik ya karena ditulis nama, kan sangat jarang sekali bahwa sebuah Alkitab ditulis nama penulis penerjemahnya. Biasanya kan hanya penerbit dan segala macam. Jadi sebagai informasi bahwa ini diterbitkan oleh Balai Alkitab tahun 1953, belum adanya LAI, dan Alkitab ini tersimpan di Museum Alkitab Indonesia di mana di Salemba. Nah, dia dianggap sebagai pribumi Nusantara pertama yang menerjemahkan secara mandiri Alkitab ini. Ada foto yang saya tampilkan di situ, itu adalah satu orang Belanda. Jadi setelah Wismar terus bernegosiasi bahwa Alkitab juga harus diterjemahkan dalam bahasa lokal, akhirnya pihak Sending pun menyerah ya. Menyerah dalam arti kata, sebenarnya kan ada Eporus dari HKBP yang berteman baik dengan Wismar, namanya Eporus Warnek. Nah, Eporus ini sebenarnya gurunya Wismar. Dia yang akhirnya mengutus sebuah ahli bahasa namanya Voorhoeve. Nah, ini Voorhoeve ini yang belajar bahasa Simalungun. Jadi agak terbalik ini teman-teman. Biasanya orang lokal belajar bahasa Belanda, ini orang Belanda ahli bahasa, dia belajar bahasa Simalungun untuk membantu Wismar dalam menerjemahkan Alkitab yang gambarnya ada di bagian kiri ini. Nah, Alkitab ini selesai tahun 52. Nah, jadi tadi sudah terlihat bahwa ini Alkitab ini tahun 52, terus budayawan tadi kamus tahun 38. Next, Mas. 2 menit lagi, Bang Kris. Ya, siap. Nah, ini yang sebenarnya malah tidak dikenali sama sekali teman-teman, baik oleh teologi, baik oleh orang Indonesia, baik oleh orang Simalungun pun mungkin lupa. Kalau Wismar adalah sebuah orang feminis, meskipun Wismar sendiri tidak tahu feminis itu apa, kan belum tahu ya. Tapi di tahun 1915 lah, ketika dia pertama kali berprofesi sebagai guru. Guru adalah profesi pertama Wismar. Ternyata dia pertama kali menghasilkan sebuah karya yang abon. Nah, di bagian bawah saya ada perbandingan sedikit, Mas. Mungkin bisa itu. Jadi perbandingan dengan perintis sekolah perempuan, Dewi Sartika, ini semua sejaman sebenarnya. Dewi Sartika tahun 94, gitu ya. Wismar tahun 1905. Dewi Sartika, Rohana Kudus, Kartini, dan Jaulong itu sebenarnya sejaman. Dari 1900 sampai 1900-an, 15, itu sebenarnya berdirilah sekolah-sekolah perempuan di Nusantara. Namun uniknya, Wismar sendiri adalah laki-laki dalam konteks ini. Oke Mas, lanjut Mas. Dan ini terakhir mungkin, slide saya yang terakhir. Ya, itu tadi Wismar sebagai pendeta, sebagai guru, dan ini sebagai pendeta. Nah, sebagai pendeta itu sebenarnya dia baru menulis sebenarnya, tahun 1909. Ada buku-buku yang diterjemahkan banyak tentang kesetaraan gender, tapi dua buku utamanya adalah ini ya, Pituah Bagal, ada tuntunan kehidupan seksual di rumah tangga, tahun 38, dan Pertama di Tongah Jabu. Sebenarnya ini adalah, kalau yang pertama itu Pituah Bagal, dia tentang relasi tuntunan kehidupan sosial di rumah tangga. Sedangkan yang nomor 2 adalah relasi suami istri gitu ya, dengan anak dan segala macam, pembagian gender di rumah tangga. Next Mas. Dan ini mungkin yang terakhir dari saya, slide terakhirnya Mas. Ya, ini mungkin sebagai penutup ya. Ini adalah teks-teks kunci Wismar sebagai feminisme Kristen Nusantara yang saya berhasil kumuskan. Jadi agak naik dikit Mas yang tadi belum. Nah, saya dari dua buku itu sebenarnya tidak cukup untuk membahas Wismar ya, karena ada buku lain, ada buku Sinalsa, buku segala macam. Tapi saya berhasil mengkelompokkan yang di bawah tadi Mas, berhasil mengkelompokkan bahwa tema-tema kajian dari Wismar itu pembahasan adalah kesehatan reproduksi gitu ya, seksualitas. Habis itu, nah ini saya bacakan satu dulu ya mungkin ya, untuk kesehatan reproduksi. Wismar mengatakan, bila ada perempuan dalam rumah tangga sedang menstruasi, maka itu menjadi tanggung jawab seluruh keluarga. Nah, itu salah satunya aja tentang ini. Banyak lagi yang saya belum bisa sampaikan di sini dari buku itu. Ke bawah lagi, Mas. Nah, ini tentang pernikahan monogami.
perlu di dalam konteks ya bahwa di Simalungun itu sebelum ada Kristen kan ada agama-agama lain ya, dan polanya sistem kerajaan. Jadi sini sudah kalau Wismar mensosialisasikan bahwa jangan poligami gitu ya, bahwa banyak orang tidak akan jadi masuk Kristen gitu. Jadi tidak seperti itu cara dia untuk mengkomunikasikannya. Jadi cukup satu istri bersuami, dan cukuplah suami dengan satu istri. Tidak ada lagi apa ya, masanya suami memiliki istri lebih dari satu. Dan dia membahas dengan konteks statistik sebenarnya di Simalungun. Saya juga banyak sekali jumlah penduduk banyak segala macam itu dibahas. Dan yang terakhir kali ini Mas, ini paling terakhir kali ya, maaf ya. Nah, hak waris di Simalungun dengan sistem kerajaan, adat dan patriarki, semuanya itu perempuan tidak mendapat hak waris. Nah, di sini dalam buku itu sudah sepantasnya bahwa harta warisan dibagi rata. Ini dibaginya rata ya, suami laki dan perempuan. Jadi kalau laki mendapat satu bagian, perempuan dapat satu bagian, dan langsung dikasih bukan pihak anak sulung laki-laki yang membagi ke anak adik-adiknya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, tapi ayahnya langsung membagi kepada anak perempuan dan anak laki-lakinya sama, satu bagian. Pengecualian kalau seumpamanya anak sulungnya adalah anak sulungnya laki-laki atau perempuan, dia mendapat dua bagian. Satu bagiannya untuk mengurus adik-adiknya gitu ya. Nah, hak pendidikan seperti kita tahu tadi sudah, dan mungkin itu penutup dari semua pembahasan ini. Saya pikir sudah bisa menjelaskan bahwa Wismar sendiri sudah membahas tema ini sangat lama ya, 1915. Tinggal bagaimana kita sekarang merefleksikan, apakah kita sekarang ini masih sudah sedikit maju dari tahun 1915 ya, kondisi Indonesia, kondisi di Simalungun, atau malah kita mundur ke belakang. Padahal sudah ada ide-ide tentang feminisme Nusantara di bumi. Bang Ferry, mohon maaf, jadi banyak waktu yang saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Kris. Saya pikir menarik ya. Mungkin perlu ada sesi khusus untuk mendalami bagaimana pemikiran-pemikiran seorang Wismar sebagai seorang feminis Kristen Nusantara yang ternyata kiprahnya banyak sekali Bang Kris. Dan saya pikir sebagai orang Batak saya juga baru tahu ada feminis yang sangat kuat dari Simalungun yang memiliki dedikasi yang luar biasa, mendirikan sekolah guru dan sekolah untuk perempuan dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin perlu waktu khusus untuk mendalami lebih lanjut tentang gerakan yang dibangun oleh seorang Wismar. Dan teman-teman, kalau kita tadi sudah dari Toba, kemudian kita singgah ke Simalungun, selanjutnya kita akan berjalan menuju Kepulauan Nias. Kita ingin mendengarkan bagaimana kedudukan dan peran perempuan di Nias melalui sebuah konsep yang disebut dengan Tesafo, yang ini hasil penelitian dari dua teman perempuan, Clara May Twin Zebua dan juga Ibu Nita Savitri. Saya akan langsung saja siapa yang akan menyampaikan hasil studi kasus di Pulau Nias ini, apakah Kakak Clara atau Ibu Nita? Atau mau dua-duanya bergantian? Bergantian, Bapak. Bergantian. Oke. Waktunya tetap 15 menit, teman-teman. Saya persilakan siapa yang akan mengawali. Tesafo, kedudukan dan peran perempuannya, sebuah studi kasus di Pulau Nias. Jadi penelitian ini adalah penelitian tentang penyakit yang sedang berkembang di masyarakat Nias dan diyakini hingga sekarang. Apa itu Tesafo? Tesafo merupakan sebuah ekspresi dari kepercayaan mengenai adanya alam roh yang eksistensinya ada di tengah manusia. Jadi, masyarakat Nias ini percaya bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh roh. Nah, karena roh ini berdampak, roh ini bisa bersentuhan, bisa berinteraksi dengan manusia, maka manusia bisa menjadi sakit. Kemudian, dalam penelitian ini telah didapatkan apa sebenarnya itu roh dalam pengertian masyarakat Nias. Nah, masyarakat Nias menyatakan bahwa roh itu adalah Sitenga Awe. Sitenga Awe itu artinya yang bukan temas. Dia hidup berdampingan dengan manusia, namun dia bukanlah teman dari manusia tersebut.
namun dia bukan teman dari manusia tersebut. Kemudian roh di Nias ini dibagi di dalam beberapa jenis berdasarkan lokasi di mana ia tinggal. Misalnya roh yang tinggal di tanah, ada roh rumah, ada tugala, kemudian roh air, ada roh laut, nadawiyah, dan setiap roh ini memiliki ciri khas di dalam pemikiran masyarakatnya, sebagaimana ketika berinteraksi dengan dia, bagaimana penyakit yang muncul setelah berjumpa dengan roh tersebut, yang dikonsepkan sebagai penyakit Tesafo. Selanjutnya, penyebab seseorang bisa berinteraksi dengan roh itu ada dua, yaitu secara disengaja dan tidak disengaja. Yang pertama, disengaja. Nah, seseorang bisa tesafo jika ada orang yang memiliki ilmu jahat yang di dalam bahasa Nias disebut elemu, dan dapat mengontrol roh untuk menyakiti pihak lain. Mengapa seseorang bisa menyakiti pihak lain dan mengontrol roh itu karena ada rasa benci, rasa marah, iri hati. Nah, ada juga yang tidak memiliki elemu atau tidak memiliki ilmu jahat, namun ia bisa memberikan penyakit. Bagaimana caranya? Ketika ia memiliki rasa sakit hati, benci, marah, ia bisa menyebutkan misalnya kakek saya sudah meninggal, saya akan menyebutkan kakek, tolong saya benci banget sama dia. Jadi, perkataan-perkataan saya itu bisa menyebabkan orang yang saya benci itu menjadi sakit, walaupun sebenarnya saya tidak memiliki ilmu jahat atau elemen tadi. Kemudian, tidak disengaja. Tidak disengaja penyebab manusia bisa berinteraksi dengan roh itu, yang tidak disengaja itu karena ia melanggar pantangan. Jadi di Nias ini ada beberapa pantangan yang wajib diikuti agar tidak terkena Tesafo. Pertama, berjalan di malam hari, hujan panas, mandi di atas jam 5 sore, melakukan perbuatan buruk, melewati kuburan, membuang kulit telur sembarangan, menjemur baju bayi di siang hari, malam hari, dan saat hujan panas. Kemudian ketika pikirannya kosong, siang hari yang panas. Nah, pantangan-pantangan ini tadi dianggap bahwa pada masa itu, pada masa pantangan tersebut, roh-roh sedang berkeliaran. Misalnya pada saat malam hari itu, orang Nias itu yakin bahwa ada roh. Dan saat hujan panas atau tilusino, itu roh sedang beraktivitas. Biasanya kan kalau hujan kita berdiam di rumah, sedangkan roh saat hujan panas itu justru mereka keluar. Disitulah mereka beraktivitas. Kemudian ada dua tambahan, ibu hamil dan ibu menyusui. Ketika ibu hamil dan ibu menyusui melakukan pelanggaran pantangan di atas, ia bisa menyebabkan sakit kepada anaknya. Misalnya, dia punya bayi, dan dia masih menyusui. Nah, ketika si ibu itu tesafo karena hujan panas, maka anak yang ia susui, ia beri ASI, bisa terkena tesafo. Gitu. Lanjut, ciri-ciri seseorang yang tesafo itu ada beberapa. Pertama, ia demam, kemudian matanya melotot, kemudian dia kedinginan, kepala dan badannya sakit, kulitnya terasa gatal dan melebar, payudaranya mengeras, perut dan kakinya kembung, bagian bibir dan badan sebelah kaku. Kalau kita bilang di zaman sekarang itu stroke ringan, tapi kalau di Nias dibilang simalapari. Kemudian menggigil dan kejang-kejang, lalu dia sesak, perasaan gelisah, tidak bisa tidur dengan tenang, berbicara omong kosong dan kabur tanpa sadar. Ciri-ciri yang saya sebutkan barusan ini didapati oleh orang-orang Nias ketika seseorang tesafo. Nah, apakah selamanya orang yang demam itu dia pasti tesafo? Belum tentu. Masyarakat Nias mengkategorikan seseorang tesafo jika jika ciri-ciri dari penyakit ini tadi tidak sembuh dalam kurun waktu 2-3 hari. Lanjut, pengobatan tesafo itu ada beberapa jenis. Pertama, penggunaan tumbuhan obat. Ada 30 jenis tumbuhan obat yang mereka kenal untuk bisa mengobati tesafo, yang dimana cara memetiknya, cara mengolahnya, hingga cara mengonsumsinya berbeda-beda. Lalu ada dengan media surat, media telur ayam, media pembakaran, dan bersamaan dengan pengobatan medis. Dan yang dapat menjadi pengobat itu adalah orang tua, baik perempuan dan laki-laki,
pendoa, dan tukang urut. Oke. Selanjutnya saya meneruskan apa yang dibicarakan oleh Pramila, bahwa perempuan sebagai pembawa dan penerus penyakit pada tasawuf dan dua sebagai pengubar. Nah, dalam penelitian Clara sebelumnya, sebetulnya Clara menulis tentang apa itu tasawuf dan pengobatan. Ternyata dalam perjalanan penelitian, ternyata ada dilematis yang terjadi di antara pengobat yang kebetulan wanita. Nah, apa itu akan kami jelaskan di bawah ini. Pembawa dan penerus. Bagaimana perempuan diberikan penyakit yang sengaja atau melakukan pelanggaran yang tidak sengaja sehingga terkena tasawuf. Kemudian yang kedua adalah ibu yang tasawuf akan menjadi penyebab anaknya pertama bayi tasawuf dikarenakan air dari tubuhnya. Jadi ibu disebut membawa penyakit kepada bayinya. Dan kemudian ada ibu yang ceroboh dan melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan, itu akan berdampak kepada anaknya. Anaknya mungkin akan mengalami tasawuf. Dan sebagai pengobat, perempuan mempunyai pengetahuan lokal akan bahan-bahan pengobatan tasawuf. Mengapa itu bisa terjadi? Karena perempuan pekerjaannya umumnya di daerahnya itu adalah sebagai peternak, peladang, petani. Nah, dalam mencari makanan ternak mereka, misalnya babi, mereka pergi ke hutan. Dan kemudian dalam selanjutnya, bahwa bahan-bahan daripada obat itu tasawuf mereka ketahui dari daerah di peladangan itu. Jadi oleh sebab itu pengetahuan lokal mereka akan bahan-bahan pengobatan tasawuf itu dimiliki oleh perempuan pada umumnya. Nah, perempuan memiliki pengetahuan lokal mengolah bahan-bahan obat tasawuf. Jadi pengetahuan lokal mereka itu memang lebih banyak dimiliki oleh perempuan, bahan pengetahuan lokalnya apa dan bagaimana cara mengolah obat untuk penyakit tasawuf. Nah, juga perempuan memiliki pengetahuan lokal untuk melakukan pengobatan terhadap tasawuf sebagai orang tua, sebagai pendoa, dan sebagai tukang urut seperti yang sudah dijelaskan oleh Clara tadi. Namun dalam praktiknya pengobatan tasawuf adalah mayoritas adalah laki-laki. Nah, menjadi pengobat adalah pekerjaan sampingan bagi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka itu adalah pekerjaan utamanya bertani, berladang, dan beternak. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan lokal akan jadi dapat diperoleh perempuan melalui itu sebagai peternak, petani, dan merupakan warisan budaya. Sebagai warisan budaya, Clara bisa menjelaskan lebih lanjut. Bisa dikatakan dari warisan budaya dikarenakan misalnya Ibu Nita sebagai seorang ibu, ketika anaknya sakit, maka dia akan bertanya kepada orang tuanya bagaimana cara mengobati anak ini, dia sepertinya risafo, maka dia mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya langsung. Proses menjadi melalui pengalaman dan pengakuan dari masyarakat melalui mulut ke mulut. Jadi mungkin kalau anak sekarang bapak-bapak ibu-ibu bukan melalui medsos ya jadi viral, tetapi adalah bagaimana masyarakat mengakui ketika seorang nenek misalnya menyembuhkan cucunya dan kemudian orang lain mengetahuinya, masyarakat lain mengetahuinya, oh nenek itu bisa menyembuhkan penyakit cucunya, maka orang lain juga melakukan pengobatan kepada si nenek tersebut. Maka itu adalah pengembangan itu dari mulut ke mulut, pengakuan sebagai seorang pengobat. Kemudian pengetahuan lokal akan dimisroh itu umumnya dimiliki oleh laki-laki, dan pengetahuan lokal akan dapat bahan obat itu dimiliki oleh perempuan. Jadi terjadi pembagian kerja gender dalam hal ini.
roh memiliki pengetahuan lokal. Jadi roh itu adalah domainnya laki-laki. Tapi pengetahuan lokal bahan obat itu dimiliki oleh perempuan. Tapi yang banyak menjadi obat adalah laki-laki. Nah, sekali perempuan melakukan pelanggaran dan terkena tangkap, maka kesempatan menjadi pengobat sangat kecil. Karena apa? Masyarakat sudah melakukan justifikasi bahwa perempuan yang terkena tangkap itu adalah ceroboh. Satu. Yang kedua adalah perempuan itu akan menimbulkan penyakit kepada keturunannya, bayi atau anaknya. Jadi orang tidak akan percaya lagi kepada perempuan ketika dia akan menjadi seorang pengobat. Nah, ada dilema terjadi dalam hal ini. Nah, perempuan hidup dengan banyak tantangan sehingga terjadi dilema perempuan sebagai pembawa penyakit agar sebagai pengobat. Jadi inilah yang perlu penelitian lebih lanjut menurut kami, bahwa dilematis perempuan sebagai pembawa penyakit dan sebagai pengobat ini bertolak belakang. Nah, feminisme yang mengajarkan tentang kesetaraan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek, termasuk dalam berbagai pengobatan, ya, kesehatan. Nah, ini dalam pengobatan, bahwa perempuan selalu dilabeli dengan hal-hal yang dipercayai oleh masyarakat yang tidak menguntungkan perempuan itu sendiri. Kira-kira yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Nita dan juga Kakak Clara. Ini luar biasa juga pengalaman dari perempuan Nias, bagaimana perempuan Nias ternyata memiliki pengetahuan yang cukup luar biasa menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sekitarnya untuk kemudian menjadi penyembuh terhadap berbagai penyakit, ya, yang tadi kemudian disampaikan bahwa ini adalah dampak dari TESALVO gitu. Dan ini saya pikir menjadi pengetahuan yang baru dan sangat menarik kalau kemudian nanti ada forum juga untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan TESALVO dan bagaimana perempuan berperan di dalamnya. Ibu Bapak, teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk Q&A. Silakan jika ada yang ingin memberikan pandangan, pertanyaan atau sharing, teman-teman boleh raise hand di link Zoom kita ini. Tetapi sebelum masuk pada Q&A atau sambil menunggu teman-teman bertanya atau sharing, saya mau ke Kak Basaria lagi. Tadi Kak Basaria presentasi tentang soal janda dan duda. Saya mau bertanya tentang kalau misalnya seorang janda atau duda kemudian dia memiliki status itu karena meninggal atau bercerai, bagaimana dengan hak pengasuhan anak? Ini juga tadi disampaikan oleh Bang Kris, ya, di dalam pikiran-pikiran Wismar, bahwa bagaimana misalnya Wismar juga memiliki pemikiran bahwa seharusnya hak waris dan segala macam itu diperlakukan secara adil. Tetapi saya mau fokus terkait dengan soal pengasuhan anak, bagaimana di dalam budaya Batak. Boleh saya meminta respon dari Kak Basaria? Iya, terima kasih. Kalau di masyarakat Batak, seorang janda jika memiliki anak, ya itulah pusat dari kehidupannya. Jadi dia akan diasuh oleh ibunya yang seorang janda dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang selama ini sudah dicari oleh ibu dan bapaknya. Sampai menikah nanti, maka si ibu akan berhak mendampingi, misalnya kalau anak perempuan, ya. Nah, si ibu akan berhak untuk mendampingi anaknya sampai menikah nanti. Nah, nanti mungkin didampingi oleh bapak tuanya atau bapak udanya gitu. Hanya sebagai simbol bahwa ada orang tua yang orang tua laki-laki yang masih tapi sebenarnya kalau sehari-hari ya yang membayar uang sekolah, yang beli kehidupan sehari-hari ya si ibu ini gitu. Kalau kenyataannya jaranglah bapak tua atau bapak udanya ikut mendukung di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya janda ininya yang
melakukannya. Kalau laki-laki duda, ya seperti yang tadi dikatakan bahwa akan cepat disarankan untuk menikah lagi, pengasuhan anak ya akan dilakukan bersama istri barunya. Atau kalau si duda tidak menikah, ya duda itu akan mengasuh anaknya gitu. Dan ini yang menimbulkan kadang karena terlalu cepat si bapak itu menikah lagi, sementara belum ada penyesuaian dengan anak terhadap mama tirinya atau ibu sambungnya. Nah, ini yang kadang menimbulkan gesekan-gesekan. Jika cerai, janda cerai itu akan ya sesuai kesepakatan biasanya kalau dalam perceraian. Apakah hak asuh sama mamanya atau sama bapaknya. Kesepakatan di pengadilan biasanya kalau itu. Itu Bang. Baik, terima kasih Kak Basaria. Karena kalau kita lihat ya di sosial media itu sering sekali kabar-kabar dari kampung kita itu banyak yang viral gitu. Saya nggak tahu apakah Kak Basaria atau teman-teman Medan pernah lihat misalnya sebuah tayangan yang viral seorang anak yang menikah waktu itu, tapi ibunya nggak boleh datang ke pesta perkawinan itu karena ibunya telah menikah lagi dengan yang lain. Sementara bapaknya sudah meninggal gitu. Jadi itu dulu menjadi pembahasan yang banyak sekali di sosmed gitu. Ini saya pikir related dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Dianggap mamanya, ibunya sudah menjadi pari orang lain lagi, menjadi misalnya menikah dengan marga yang berbeda dengan marga anak-anaknya, atau marga misalnya buru Sitohang misalnya. Jadi buru Sitohang, aku ambil contohnya. Nah, si ibu ini menikah dengan marga lain, bukan Sitohang, tapi Sihotang. Meskipun mirip, tapi itu adalah sesuatu yang berbeda, karena Sitohang itu Situmorang, kalau Sihotang itu si Raja Uluan gitu. Jadi itu otomatis akan menghilangkan hak dari si ibu untuk mendampingi anaknya pada saat menikah, karena yang menikah ini adalah Guru Sitohang, bukan Guru Sihotang gitu. Tapi sebenarnya itulah yang harusnya dibicarakan bersama kan, bagaimana supaya si ibu yang selama ini membesarkan anaknya jangan sampai merasa terzolimi dan ditinggalkan, abandon mother kan. Selama ini yang nyekolahin siapa kan, bukannya bapak tuanya atau bapak udahnya, tapi mamanya ininya. Jadi sebenarnya perlu dibicarakan secara supaya si ibu ini jangan tersinggung pada saat acara itu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Basaria. Kak Irma Fitria raise hand, saya persilakan, silakan Kak Irma. Aduh. Iya, terima kasih. Saya ingin tanya. Halo Bu. Biasanya suka usil nih saya sama Bu Basaria ini. Ya, saya mau tanya tadi soal Tesafo. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Tesafo itu dia ada digambarkan ada bentuknya enggak? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irmia. Silakan, apakah Kak Clara atau Ibu Nita, apakah Tesafo itu, ya Clara, silakan. Apakah Tesafo itu punya wujud atau seperti apa? Untuk Tesafo sendiri tidak ada wujudnya, namun bisa kita lihat dari misalnya Ibu Nita Tesafo. Kemudian bibirnya kaku sebelah, maka kita bisa mengatakan dia Tesafo. Yang bisa kita lihat itu ketika seseorang terkena Tesafo. Rohnya juga tidak bisa kita lihat. Itulah ruginya kita sebagai manusia, kita tidak bisa melihat roh, roh bisa melihat kita. Jadi kita tidak bisa menghindari keberadaan roh yang dianggap oleh masyarakat Nias hidup bersatu dengan manusia Nias. Namanya tadi Siti Ngaaul yang bukan teman, tapi dia ada di Pulau Nias itu, dia ada hidup berdampingan dengan masyarakat Nias. Seperti itu, Bu.
Oke, baik. Oke, Terima terima kasih Kak Clara. kasih. Ya. Bang Farid juga kayaknya ingin melakukan pendalaman. Silakan Bang Farid. Oke, terima kasih Bang Ferry dan para panelis. Ini pertama kali saya mendengarkan paparan langsung tentang berbagai situasi terkait perempuan, gender dalam etnik Batak dan Nias kayak gitu ya. Sebagai orang yang punya relasi dengan Medan, saya pikir ini sangat penting buat saya juga. Jadi terima kasih banyak sekali informasi dan semuanya baru buat saya ya untuk mengenal cultural practice dan cultural belief yang ada di masyarakat Batak dan Nias ini. Dan saya pikir ini dengan Indonesia yang sangat kaya secara etnik dan latar belakang budaya, saya pikir mungkin perlu ada agenda khusus gitu ya, pendalaman tentang seksualitas etnis, mungkin juga hal-hal seperti itu mungkin jadi sangat penting kayak gitu. Tapi untuk kali ini saya ingin menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terkait beberapa hal. Pertama mungkin terkait dengan posisi janda dalam masyarakat Batak, khususnya yang dipaparkan oleh Bu Basaria tadi. Meskipun Bu Basaria tadi sudah menjelaskan tentang beberapa stigma, beberapa praktek budaya yang menunjukkan posisi janda dalam masyarakat Batak, tapi sebenarnya sejauh mana posisi janda tersebut menunjukkan subordinasi terhadap janda gitu ya. Maksudnya seperti ini. Misalkan kayak tadi laki-laki boleh menikah lagi ketika dia jadi duda, sementara perempuan enggak. Karena apa? Karena situasi sosialnya laki-laki itu punya akses ke sumber daya ekonomi gitu ya. Makanya dia ya boleh kawin lagi. Tapi kalau perempuan karena dia nggak punya akses ke pekerjaan, selama ini memang tergantung pada laki-laki, otomatis ketika dia jadi janda, bahkan untuk menikah lagi, mungkin akan kesusahan seperti itu karena dia nggak bisa membuat keputusan. Jadi yang pengen saya tanyakan adalah bagaimana pengalaman kehidupan janda itu juga terkait dengan sistem dan struktur patriarki yang lain yang ada dalam masyarakat Batak. Mungkin itu yang pertama buat Bu Basari. Yang kedua, menarik juga paparan Bang Kris terkait dengan siapa tadi namanya, saya suka agak susah menyebut. Ya, ini melibatkan laki-laki gitu ya di tengah tren tahun awal akhir abad 19 dan awal abad 20 ketika pendidikan perempuan itu muncul gitu ya. Tapi ini ada tokoh laki-laki yang punya gagasan tentang sekolah perempuan. Kita tahu itu ada ide sekolah perempuan, tapi apakah gagasannya sama? Misalnya gitu. Kalau Kartini kan punya gagasan sekolah perempuan itu karena melihat situasi perempuan-perempuan Jawa yang memang terobsesi secara budaya, nggak punya akses karena feodalisme, bahkan karena konspiratisme agama, misalkan seperti itu. Jadi dia punya pemikiran untuk membebaskan perempuan dari tradisi lokal yang seperti itu gitu loh. Jadi kira-kira pemikiran apa yang mendorong yang bersangkutan ini untuk membuat gagasan tentang sekolah perempuan itu. Nah, yang terakhir buat Bunita dan Clara terkait dengan tradisi Nias tadi, ketika perempuan dalam posisi sebagai pengobat, sebenarnya sejauh mana posisinya sebagai pengobat ini juga meningkatkan posisi dia atau status dia dalam masyarakat Nias misalnya kayak gitu, atau sama aja sebenarnya walaupun dia sebagai pengobat tetap aja dianggap sebagai subordinat seperti itu. Jadi apakah ada perubahan status ketika seorang perempuan itu punya keterampilan atau kemampuan untuk menjadi pengobat? Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Farid. Saya mau langsung saja karena waktunya agak ini ya mepet ya, sekitar 20 menit lagi. Saya mau kasih kesempatan ke Kak Basaria bisa langsung respon, mungkin Ya, memperkuat yang tadi. Jadi memang jika janda itu tidak memiliki akses, artinya begini Bang, pada saat harta yang dia peroleh mereka dalam perkawinan itu murni
dicari oleh suaminya, itu biasanya agak sulit. Otomatis dia akan sulit untuk menjadi pemilik, misalnya tanah atau rumah itu akan sulit untuk menjadi atas nama si istri. Tapi kalau dia misalnya tergantung juga di dalam pada saat perkawinan dia memiliki kekuatan yang seimbang dengan suaminya. Jadi mungkin dari awal pernikahan pun rumah ini atas nama si istri, mobil atas nama si laki-laki. Nah itu mungkin akan mengurangi mengurangi gesekan dan mengurangi beban si istri pada saat dia menjadi janda gitu. Tapi yang jelas jika dia sama sekali tidak memiliki akses ke harta warisan karena bukan atas namanya itu benda bergerak dan tidak bergerak itu, maka dia hanya memiliki hak pakai atau hak mengurus harta warisan itu, bukan untuk menjadi milik dia. Dan apabila dia menikah lagi, dia harus bagaimana membicarakan itu dengan pihak laki-laki, keluarga laki-laki. Itu Bang. Tapi pada kenyataannya sering dan itu beberapa kawan saya juga ada eda-eda saya, ya itulah mungkin makanya perlu juga penyadaran hukum dan tentang tentang hukum harta gonogini ini kepada perempuan juga kan. Ya orang kan otomatis nyarinya sama-sama ya, meskipun misalnya si perempuan pun tidak bekerja, tapi kan dia sebagai manajer di keluarga itu untuk mengelola keuangan. Jadi istri juga punya hak kan mengatasnamakan misalnya rumah atas nama dia, tanah atas nama laki-laki. Nah itu perlu ada keseimbangan, jangan semua atas nama laki-laki gitu. Bikin aja alasannya, misalnya ada mobilnya atau kendaraannya 2 atau 3, ya 1 atas namaku lah Pak, gitu kan, biar nggak kena pajak progresif. Alasannya gitu. Itu Bang. Baik, terima kasih Kak Basaria. Saya mau langsung ke Bang Kris, termasuk sekaligus direspon saja pertanyaan di chatroom, bagaimana pandangan pemuka agama saat ini terkait dengan ide-ide feminisme Bang Kris. Plus tadi pertanyaannya Bang Farid, silakan. Ya, terima kasih Mas Farid. Pertanyaan ini sebenarnya jadi penting ya. Mungkin saya uraikan dulu ya. Jadi 1915 itu Wismar lulus sebagai guru. Dan 1915 Wismar sendiri langsung mendirikan sekolah. Sekolahnya sekolah umum dan sekolah putri perempuan. Jadi di tahun yang sama ketika dia lulus. Nah, yang saya dapat dari beberapa referensi ketika Wismar sudah mendapat mandat untuk mengajak murid agar masuk ke sekolah, mengajar baca tulis, pertama dia enggak untuk mengirim anaknya ke sekolah karena satu selungun. Wismar kan bisa bahasa Karo, bahasa Toba, dan beberapa bahasa Belanda ya sedikit ya. Nah, jadi keluarga itu enggan untuk mengirimkan murid anak-anaknya ke sekolah karena bukan menggunakan bahasa ibu mereka sendiri, bahasa Simalungun. Jadi banyak ada sekolah yang didirikan Wismar tapi peminatnya tidak ada. Terus yang kedua, setelah diterjemahkan tahun 1917 oleh Wismar, penggunaan bahasa Simalungun diterjemahkan dari bahasa Tapanuli, ternyata sudah mulai ada murid laki-laki tapi pihak keluarga masih enggan untuk mengirimkan yang perempuan. Karena nanti dibilangnya, ya nanti kan mereka akan menikah dan kembali ke keluarga yang bukan keluarga kami. Terus mereka akan menjalani hidup lain. Nah, untuk saat itulah makanya Wismar membuat sekolah putri. Jadi datang ke kampung-kampung di Raya Usang, di Raya Tonga untuk mendaftarkan, meminta pihak keluarga. Ini tidak akan mengganggu pihak dari keluarga bahwa sekolahnya akan didirikan juga sore malam. Jadi mereka akhirnya beberapa murid datang, yang laki-laki dan perempuan.
Mungkin itu Mas yang saya bisa gagasannya memang akses terhadap perempuan yang dilihat Wismar. Dan itu ada beberapa teks Mas sebenarnya kalau dalam feminisme Kristen ya, kalau biar bagaimanapun juga feminisme Kristen bahwa akses terhadap perempuan itu memang sebenarnya sama, hanya saja tafsirnya saja yang berbeda oleh tokoh-tokoh agama itu. Tapi saya juga harus menjelaskan kondisi dari si Wismar ini sendiri ya. Dalam prinsipnya sebenarnya dia itu satu keluarga hanya dia laki-laki sebenarnya. Dia punya satu kakak abang perempuan laki-laki, tapi sudah jauh dia sudah jadi di pemerintahan ya di Pematang Siantar gitu ya. Sementara Wismar kan di Pematang Raya. Dan hidupnya itu sebagai laki-laki sendiri, dia punya adik 2-3 perempuan, ada satu kakaknya perempuan, jadi 2-3 itu kakak dan adiknya perempuan, dan ibunya seorang diri. Jadi saya pikir itu salah satu konteksnya dia ya, sehingga dia melihat ketika Wismar sendiri telah mau sekolah, yang membantu dia adalah adik-adik perempuannya. Dia kan sekolah di tempat yang jauh. Jadi ladang atau sawah yang dikelola oleh dia seharusnya sebagai laki-laki itu dikerjakan oleh adik-adik perempuannya. Jadi saya pikir ada konteks ini Mas ya, konteks keluarga juga yang dipengaruhi oleh Wismar sehingga pada akhirnya dia bisa melihat akses yang dimiliki dia sebagai laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan adik-adiknya yang perempuan. Jadi mungkin itu yang akan dibahas dalam sehingga dia sendiri pada akhirnya mengupayakan ada sekolah itu ya, sekolah perempuan. Tapi itu refleksi saya ya Mas ya, refleksi saya terhadap kehidupannya Wismar, kenapa pada akhirnya ada gagasan sekolah perempuan. Nah, sekolah perempuan sendiri yang tahun 1915 di Raya Usang itu tidak berjalan lama sebenarnya Mas. Tidak, teman-teman juga ya, hanya nggak sampai setahun ya, karena Wismar sendiri dipindahkan sesuai dengan sendingnya, dia pindah ke Raya Tongah. Nah, tapi di Raya Tongah, ternyata Wismar tidak perlu lagi mendirikan sekolah khusus putri, karena sudah terdengar di Raya Usang itu sudah ada perempuan yang boleh sekolah. Jadi orang-orang di Raya Tongah ya berarti mereka bisa dong sekolah juga, sekolahnya putri. Jadi ketika sekolah putri di Raya Usang itu hanya 1915 berjalan sekitar nggak sampai setahun, dia dipindahkan di tempat lain, sekolahnya udah umum Mas. Yang sepengetahuan saya ya, saya harus juga banyak beberapa referensi lagi. Sekolahnya di umum dan di sekolah itu sudah laki-laki perempuan campur sebenarnya. Jadi apa yang didapat oleh pengajaran terhadap murid yang laki-laki dengan murid yang perempuan jadi sama. Mungkin itu sih Mas Farid yang bisa saya tambahkan. Saya sendiri harus belajar lagi sih sebenarnya Mas ya. Karena ini beberapa teksnya adalah bahasa Simalungun. Saya sendiri kan katakanlah diaspora Surabaya nih. Jadi kalau bahasa Ria lama di Semarang, saya lama di Surabaya. Jadi bahasa saya tentang Simalungun ini udah harus, itu teks-teks bahasa Simalungun itu Mas, saya masih lancar bahasa penulis sebenarnya daripada bahasa Simalungun. Jadi saya harus meyakinkan apakah kepada teman-teman saya yang Simalungun ini teksnya benar atau tidak. Kalau saya kutip, apakah ini tidak bertentangan dengan untuk informasi dalam macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas. Karena teman-teman semuanya untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian ini. Terima kasih semua masukannya teman-teman. Baik, terima kasih Bang Kris. Merespon pertanyaan Kakak Emanuela di chatroom, saya mungkin bisa sharing juga bahwa dalam konteks sekarang gerakan feminisme di institusi agama, di gereja, itu saya pikir sangat dinamis ya, bahwa penolakan masih ada iya, tetapi saya pikir kemajuan juga cukup banyak. Banyak gereja-gereja, termasuk HKBP, Kak Basaria, bahwa HKBP sejak lama bergerak untuk isu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, membentuk Women Crisis Center, dan semakin banyak pendeta-pendeta yang bicara, menggunakan mimbar bicara tentang isu kepemimpinan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk seksualitas, kalaupun di banyak pihak soal isu seksualitas ini juga banyak penolakan gitu, tapi paling tidak isu itu muncul dan itu menjadi wacana, saya pikir menarik untuk didalamin. Saya mau langsung ke Kakak Clara atau Ibu Nita merespon pertanyaan Mas Bang Farid tadi, siapa yang akan memberikan jawaban? Ya, silakan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Mas Farid ya. Memang Mas Farid ini nggak bisa dilepaskan dari Sumatera Utara ya, karena istrinya orang Medan dan saya ikut hadir ketika mereka menikah pada tahun berapa ya? Oke, nah pertanyaannya adalah sejauh mana meningkatkan status perempuan
sebagai pengobat ya kan. Mas Farid, kalau di ini ya, itu sistem patriarkinya sangat kuat. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu memang perempuan itu menjadi sosok. Nah, termasuk dalam persoalan dia menjadi pengobat. Kalaupun dia menjadi pengobat, itu tidak, dalam tanda ya, dalam tanda itu tidak menguatkan status dan perannya di dalam masyarakat. Gitu. Jadi itu hanya sebagai eksistensi ya. Ya, tapi tidak dia menjadi setara dengan laki-laki. Nah, dalam kasus pengobatan ini juga perempuan itu kan mengalami dan menjadi pengobat dalam dua hal. Pertama dia pewarisan dari keluarga dan neneknya, dari ibunya mungkin ya. Nah, yang kedua itu melalui kepercayaan masyarakat. Jadi dia mungkin bisa menyimpulkan dari keluarga terdekat, apakah cucunya, anaknya, dan didengar oleh orang lain ya, dan kemudian orang akan berobat dengan dia. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki jadi obat, nah itu dari dulu dia memang sudah sebagai patriarki, laki-laki lebih dihargai. Apalagi dia setelah menjadi perempuan. Dia mengalami soal-soal kekuatan roh. Dan dunia roh itu biasanya dikuasai laki-laki. Perempuan hanya menguasai bahan untuk pengobat tasawuf. Kan bahannya, cara mengolahnya, dan laki-laki tidak begitu banyak yang mengenal tentang bahan-bahan dan cara pembuatannya. Tapi melakukan pengobatan adalah laki-laki. Nah, begitu Mas. Jadi tidak mengubah statusnya dalam pengobat ini dalam mungkin cara Silakan ada tambahan dari Kakak Clara. cara. Jadi jawab. Cara Oke, artinya tidak ada ya. Terima kasih untuk Ibu Nita, Kakak Clara. Waktu 7 menit lagi, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Satu lagi. Saya harus cek dulu di Tadi chat kayaknya apakah ada Kak Sri Mulyati sempat angkat tangan. Apakah masih mau? Sri Mulyati, apakah mau bicara? Nggak jadi. Ya, mungkin masih ada urusan yang lain. Ya, saya pikir ini menarik ya, banyak sekali ide-ide maupun apa namanya hal-hal yang perlu didalamin, apalagi misalnya kalau kita melihat dalam berbagai konteks budaya, kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa budaya itu menjadi musuh dalam tanda kutip untuk ide-ide feminisme gitu. Tapi ternyata kita menemukan banyak sekali praktek-praktek ataupun terobosan-terobosan yang mungkin dia tidak tergali selama ini, tetapi kemudian sekarang dimunculkan. Karena itu memang konferensi ini menjadi sangat penting, Mas Farid, untuk mengangkat isu-isu lokal dalam lintas budaya yang sangat kaya di Indonesia, dan kita bisa belajar ideologi feminisme di dalamnya, termasuk misalnya apa yang disampaikan oleh Kak Basaria, Bang Kris, dan juga Ibu Nita dan Kakak Clara gitu. Saya pikir ini masih dalam konteks Sumatera Utara. Sumatera Utara sendiri kan sangat banyak, tidak hanya soal Nias dan Batak. Batak sendiri banyak sekali rumpun-rumpunnya. Ini masih yang muncul itu Toba dan Simalungun gitu. Belum kita belajar dari pengalaman masyarakat Karo, kemudian Pakpak, kemudian Tapanuli Selatan dan sekitarnya gitu. Termasuk juga Melayu gitu. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Karena itu ini betul bahwa memang ke depan sepertinya perlu konferensi feminisme dan Batak gitu supaya kemudian makin banyak pengetahuan yang bisa kita gali bersama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Karena tidak ada lagi pertanyaan, apakah ini penanda bahwa diskusi kita ini akan berakhir atau masih ada satu lagi yang akan menyampaikan sesuatu? Ya, Kalau tidak ada, mungkin sedikit Bang Peri soal perkembangan kontemporer ya. Gerakan feminisme di Batak sendiri seperti apa gambarannya sekarang? Selain ada Bang Peri yang mendirikan apa tuh di Sumatera, Bang Peri,
Aliansi Sumut Bersatu. Aliansi Sumut Bersatu gitu ya. Tapi itu juga nggak sepenuhnya Batak kan. Tapi kira-kira gambarnya seperti apa? Termasuk yang di Nias tadi, kita belum pernah dengar feminisme Nias kan. Kayak seakan-akan tuh nggak ada feminisme di Nias misalnya kayak itu. Kalau Batak tadi Bang Kris udah melontarkan kayak gitu. Yang hampir sayup itu ya kayak Nias misalkan kayak itu. Padahal nggak mungkin nggak ada gitu ya kesadaran tentang keadilan gender, kesadaran tentang perempuan juga bisa berdaya seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa? Mungkin Bang Kris Mas sama Ferry, ya silakan. kalau Ya, silakan Kak Basaria, kayaknya udah nggak sabar ingin merespon. Silakan Kak Basaria. iya, Mas Ferry, BNKP itu justru gereja yang sekjen pertamanya perempuan loh. Sekjen pertama perempuan itu justru dari BNKP. BNKP itu BNKP gereja itu apa? Nias ya untuk Iya. sebagai Oke. pemerintah warga. Oke. Ya, artinya bahwa kepemimpinan perempuan di Nias itu justru sudah sejak lama ada gitu ya. Mungkin ini juga perlu digali. Menarik. Silakan Bang Kris, ada pandangan nggak? Mungkin banyak bicara tentang literatur tidak hanya Simalungun tapi Batak gitu. Gimana isu feminisme di budaya Sumatera Utara ini? Oh ya, oke, baik. Kalau saya mungkin tertarik dengan kekiniannya dulu ya. Nah, ini kekinian aja, itu Nias aja sekjennya sudah ada yang perempuan. Pertama, Simalungun belum ada loh. Di KPS itu gereja yang pertama kali didirikan oleh pendetanya. Pendetanya itu mendirikan loh. Misionaris itu, Wismar itu mendirikan sekolah perempuan ya. Saya pikir dia sudah mempersiapkan perempuan sebagai pemimpin, kepemimpinan. Tapi saya pernah menyatakan ke beberapa pendeta ya, Epolus juga ya, belum ada informasi bahwa akan ada afirmasi minimal ya, afirmasi action terhadap gereja yang didirikan oleh Wismar sendiri. Setelah dia bisa dari HKBP ke GPS. Bang Kris hilang suaranya. Suaranya putus-putus, coba off-cam dulu Bang Kris supaya signalnya lebih stabil. Reminder ya, ya, dan ini juga bagian saya untuk mengingatkan sebenarnya kepada teman-teman di gereja, di masyarakat di Malungun juga, bahwa gereja yang didirikan itu juga sudah dari awal sudah pendiri gerejanya juga merintis sekolah perempuan awalnya di zaman sejamannya Kartini dan itu, tapi itu tidak pernah kedengaran. Mungkin ya kalau seumpamanya sudah kedengaran ya pembahasan di teologi di masyarakat Simalungun, saya juga nggak akan melakukan penelitian ini sih ya teman-teman ya. Penelitian feminisme ala feminisme Kristen Nusantara ala Wismar gitu. Saya mungkin tidak akan melakukan penelitian ini. Jadi penelitian ini saya persiapkan dari tahun kemarin sebenarnya Mas Farid, Mbak Ira, Bang Ferry. Tapi saya harus hati-hati, harus baca dulu itu ya beberapa teksnya itu. Dan ini bagian reminder sebenarnya, reminder kita semua di dalam konteks Simalungun, dalam konteks kegerejaan, di dalam konteks keindonesiaan, bahwa memang ada yang ruang kosong yang belum kita isi di kekinian. Tapi ruang itu sebenarnya sudah ada disediakan dalam konteks lama ya, konteks Nusantara. Makanya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sylvia Tiwon itu ternyata benar ya. Jadi dari gender Nusantara ke dalam feminisme Indonesia itu seperti ibarat trayek angkot dan ketika dari Nusantara menuju Indonesia ada orang yang tertinggal, ada informasi yang tertinggal, isu yang tertinggal. Jadi dari Nusantara ada keragaman gender, tapi sampai di konteks Indonesia Kartini dikecilkan kan ya, dikerdilkan gitu ya. Kartini dikerdilkan. Padahal dulu Kartini membicarakan tentang ras, imperialisme segala macam. Hal yang sama ternyata di dalam konteks kekristenan juga di Simalungun ada hal dari gender di Nusantara itu sampai ke konteks Indonesia ini ada yang tidak terbawa itu informasinya bahwa di Simalungun sudah ada sekolah perempuan. Jadi saya yakin sih sebenarnya mungkin dari pembacaan itu dengan adanya sekolah putri yang diusulkan yang dirintis Wismar itu dia sudah mempersiapkan punya ide bahwa perempuan bisa ada konsep di dalam pikirannya Wismar bahwa akan ada kepemimpinan perempuan gitu loh.
Tapi informasi itu kayak trayek angkotnya Mbak Sylvia Tiwon tadi, tidak dibawa gitu loh informasi itu sampai ke Indonesia. Mungkin itu ya, mohon maaf mungkin kalau pembacaan kritis saya seperti itu. Jadi mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya, tapi saya juga harus mendapatkan banyak masukan dan saran dan kritik dari teman-teman semua. Itu aja sih Bang Ferry sama Mas Farid. Jadi Baik, banyak terima lagi kasih yang dibahas. teman-teman. Ini jelang penutupan makin banyak peserta yang bergabung, Bang Farid. Kayaknya teman-teman memang mempersiapkan makan malam dulu, baru kemudian join di sini. Tapi saya mau ingatkan teman-teman, silakan isi daftar hadir. Biasanya panitia akan memberikan sertifikat yang ikut mengikuti konferensi ini. Masih begitu ya, Mas Farid ya? Jadi boleh isi daftar hadir. isi daftar hadir sebelum kita mengakhiri diskusi ini, karena tadi saya diingatkan oleh Mas Farid 20 lewat 5 menit paling maksimal karena sudah akan ada sesi selanjutnya. Jadi dengan demikian teman-teman Ibu Bapak, mohon maaf mungkin banyak yang ingin bertanya atau berdiskusi tapi waktu kita sangat terbatas, termasuk juga di chat room ada usulan dari Kakak Sri Mulyati dari Sapa Institute di Bandung agar apa yang sedang kita bahas ini bisa menjadi permulaan untuk menganalisis, mempelajari lebih dalam bagaimana gerakan feminisme di Batak, karena memang literasi-literasi atau kajian terkait ini masih sangat minim sesungguhnya, dan ini mungkin bisa menjadi kotak Pandora yang bisa kita lanjutkan, apalagi ada Bang Kris yang terus setia untuk melakukan kajian-kajian dan menulis, Kak Basaria misalnya tetap melihat lingkungan sekitar, juga teman-teman di NIAS, Kakak Clara dan Ibu Nita yang saya yakin bahwa terus intens melakukan kajian-kajian, dan ini saya pikir penting untuk dilanjutkan. Karena itu sekali lagi mari kita gali sebanyak-banyaknya pengetahuan yang ada di sekitar kita terkait dengan feminisme dan kultural yang ada di sekitar kita, dan ini akan sangat-sangat baik untuk merawat ideologi feminisme di masa yang akan datang. Demikian teman-teman, Ibu Bapak, sesi kita untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan teman-teman yang tidak mengikuti secara utuh boleh melihat YouTube-nya Let's Talk, nanti boleh dilihat linknya ada di sosial medianya Let's Talk untuk link-link yang akan bisa kita saksikan di YouTube, termasuk juga agenda-agenda berikutnya, karena ini akan diselenggarakan selama seminggu ini. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk teman-teman panitia yang menginisiasi acara ini, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat malam buat kita semua. Horas dan Jahobu. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum ditutup, saya bilang tadi. Foto dulu ya. Ya, foto dulu. Ya, keren. Kak Basaria udah mulai curhat tuh, Kak. Ya, ayo dong. Ini sejarah juga ya. Kita jarang-jarang. Sudah harus silakan, boleh buka kamera yang bersedia. Ya, buka kamera. Buka kamera, kita masih punya waktu 1 menit. 1 Sudah menit. siap semua? Ya. Saya hitung 1, 2, 3 karena cuma 1 layar. Bu Basaria, tangannya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, seperti Bang Ferry bilang tadi, nanti rekaman dari panel kita hari ini akan di-upload di YouTube, jadi bisa diakses kapan aja dan jadi sumber pengetahuan untuk memahami dan semoga mendorong kajian-kajian selanjutnya tentang feminisme dan gerakan perempuan di dalam konteks Batak dan NIAS ini. Sekali lagi terima kasih. Saya stop di sini dan sampai ketemu di sesi panel selanjutnya gitu ya. 8.15. Terima kasih Bang Ferry, terima kasih semua panelis dan semua yang ada di terima kasih. Saya tutup ya. Nanti kita curhat lagi Kak Basaria ya.